Kalau saya dianggap hasutan ya silahkan, nanti kita lawan kan gitu kan. Ilmiah, lawan dengan ilmiah. Saya inginnya pihak pengacara dari Pak Joko Widodo juga meng-hire atau meminta bantuan dari ahli juga. Jangan sampai kita segera jadi melakukan pengulasan macam-macam hanya sekedar mau menjadi whistleblower mungkin, pengungkapan apapun, yang tetapi di luar secara hukum. Kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan. Tindakan yang dilakukan oleh beberapa pihak ini sudah sampai kepada penghasutan dan sudah ada akibat hukum yang ditimbulkan. Uang orangnya sudah lengser kok, masih dikejar. Sekarang bapaknya, anaknya juga melakukan hal yang sama. Itu bisa dimaksudkan. Jangan kemudian mencoba meminta perlindungan dari masyarakat kalau udah masalah, udah rame, kemudian paling tidak nih ada yang melindungi Anda. Enggak, nanti saat masuk ke ruang sidang juga Anda sendirian. Duduk di kursi sebagai terdakwa atau sebagai saksi juga kita sendirian. Masyarakat bikin rame-rame semuanya di luar doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Mana yang saya yang hoax, mana saya yang salah, baru kita sama-sama kita rekonstruksi teknologi apa yang bisa membuat itu, memproduksi itu tahun 1985. Jadi kami siap. Kita tunggu di persidangan yang jujur, yang equality before the law, dan tidak ada kriminalisasi. Dan lainnya. Dan itu akan menjadi senjata kita nanti di pengadilan. Kalau mereka mengatakan bahwa itu bukan produk dari Microsoft Word dengan teknologi cetak yang sudah sedikitnya inkjet. Sedikitnya inkjet itu Pak, karena pattern dari dot matrix itu 16 kolom. Makanya saya berani bilang 11.000 triliun % palsu Pak. Di era tersebut cetakan hanya dot matrix, ya enggak, menurut saya enggak. Ya, inkjet itu udah keluar dari tahun 80-an loh. Ya, berbagai merek inkjet itu udah mulai keluar, udah ada. Ya, dan saya tidak menganulir berarti saya bilang bahwa itu benar inkjet, enggak, kan kita ngomong sekarang sudah ada itu apa belum gitu loh ya, secara teknologi. Jadi inkjet sudah ada, dan kalau sudah keluar kemudian editornya Microsoft Word itu udah keluar dari 1980-an juga udah keluar ya, yang versi satunya, versi lama, kemudian baru direvisi dan diperbarui kan bertahap berikutnya. Ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Kita adu bukti, benarkah dia punya ijazah asli? Yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikan ya. Laporan klien kami secara resmi sudah diterima oleh pihak kepolisian. Nah, sekarang pihak-pihak terlapor untuk sama-sama kita uji di sana apakah yang dilakukan itu memenuhi unsur atau tidak. Ya, di sana nanti kita uji. Lawyer tidak boleh kemarin malah mengatakan saya hanya ingin sampaikan ini kepada pengadilan. Itu namanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ya, lakukannya itu bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk cari rame, bukan hanya sekedar menjatuhkan partai ini, partai itu berkaitan sama yang hal politik-politik, enggak. Semuanya demi masyarakat, semuanya demi pencerahan kepada masyarakat. Kepentingan masyarakat itu yang jauh lebih diutamakan. Jadi apa yang terjadi teknologi waktu itu seperti yang katakan Bang Resmond ini, kalau saya dulu waktu lulus waktu itu 91 itu pun itu 91 loh ya. Jadi artinya 6 tahun setelah Jokowi dikatakan lulus dalam tanda kutip tadi, ya itu pun teknologinya baru ada mesin laser jet. Itu 2 ya, itu pun mahal sekali, itu harganya semobilnya Bang Resmond itu gitu loh gitu. Oke, jadi itu lebih fair ya. Iya Bang, karena kan saya paham 1985 banyak menggunakan word processor maupun sistem operasi pada tahun 1994 Bang. Tahun 1994 masih IBM PC DOS, masih Macintosh, terus word prosesornya masih ya G-Writer, WordStar, Word Perfect kan, dan itu semua mekanismenya what you see is what you get. Apa yang tertampil kasar, ya itu yang dicetak. Nah, masalahnya benar apakah itu hasil cetakannya itu jadinya pakai si printer inkjet di sini, nanti diuji, nanti diperiksa gitu loh. Dan ini saya bukan menyanggah, tetapi kalau kita bilang bahwa belum ada teknologi itu ya salah, udah ada teknologinya. Itu ada sejumlah karakter yang sangat spesial khusus untuk Times New Roman. Mengenai Times New Romance, ya Times New Romance itu udah lama banget ada, bahkan dari 1932-an kalau nggak salah itu sudah ada.
Ya kan? Nah, tinggal sekarang apakah cetak-cetakan yang ada sekarang itu sesuai dengan Times New Roman yang seperti sekarang beredar apa enggak? Itu harus diperiksa ujung ke ujung. Sedapat mungkin semua teks yang ada diperiksa, kalau bisa dicari dari mulai 26 huruf ya, dari A sampai Z-nya, kemudian segala spesial karakternya, baik titik, tanda plus ya. Ketika kita zoom, tentu itu bergerigi seperti gergaji, tidak cantik fontnya seperti yang ada di lembar pengesahan Pak Joko Widodo, gitu loh Bang. Jadi belum ada teknologi secantik itu yang membuat lengkungan cantik, tipis, cantik itu tanpa algoritma komputer. Yang selalu nongol di media-media kan ya Mas Roy, ya saya, ya siapa, kan banyak nongol gitu. Ya, dan kemudian untuk sesi ahli juga saya udah 30-an kali, hampir 40 kalau nggak salah. Itu udah banyak melakukan pemeriksaan dan kita hanya sedikit. Ini sindikasi, ini udah jahat betul ini. Jadi artinya Bang Rismon ini mau dikelabuhi dengan dikirimkan dokumen yang dimirip-miripkan apa yang sama dengan Jokowi. Ya. Jadi supaya seolah-olah sama. Ini loh produk tahun 85 dibuat dicetak dengan printer yang sama, yang sejenis, artinya dengan Windows juga gitu. Tapi mereka kosong. Jadi nggak berani ada tanda tangannya. Ini kan malah nambah pasal ini, penipuan lagi gitu loh. Itu penting. Kalau enggak penting, paling kita ngomongnya oh mirip Times New Roman. Jangan langsung bilang oh ini Times itu begini, ini begitu. Nggak bisa. Ngulas tuh nggak kayak begitu menurut saya. Terlalu berlebihan. Saya nggak bilang Anda salah ya Bung Rismon dan Roy, tetapi penjelasan kadang jangan nggak perlu juga terlalu berlebihan. Ya, kemudian masyarakat itu jadinya rancu. Hai, ini partunya ya. Kalau ada yang mendadak langsung masuk ke sini, tolong slide dulu. Kemudian nonton yang pertama, nanti nggak nyambung. Oke? Ya, saya lanjut. Gitu Mas Roy, jadi kalau umpamanya kita sudah secara kolegial merumuskan sesuatu, kita nggak bisa mengakui bahwa, oh sayalah atau pribadi yang membuat ini dan kemudian meresmikan. Enggak. Ya akuilah dan kemudian hargailah pihak-pihak yang lain yang terlibat. Kan nggak lucu misalnya ada suatu perusahaan, kemudian perusahaan apalah, mobil otomotif bikin gitu. Ya, nah kemudian pas mobilnya diciptakan langsung ada pihak yang bilang, oh itu buatan saya gitu. Ya enggak, kan yang meresmikan, yang buatnya itu adalah pihak yang memang bertanggung jawab untuk merilis dan kemudian mungkin pemiliknya. Ya, atau kita mempunyai suatu pekerjaan yang jadi satu ujung ke ujung udah kemas balik. Hanya kita ada part kecil dari suatu bagian, masa kita mengakui keseluruhannya bagian dari kita dengan mengaku-akukan bahwa keterlibatan kita? Ya enggak lah gitu. Kemudian mengenai yang Anda bilang Anda mengetahui dan memang mengetahui mengenai undang-undang ITE dan bilang juga bahkan Anda yang buat, ya itu juga salah lah. Ya, kita tahu ya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, kemudian itu ya revisinya ya, kemudian revisinya lagi Nomor 1 tahun 2024. Itu kan dikerjakan secara kolegial, baik oleh UGM maupun kemudian oleh pihak ini juga, oleh pihak UI kalau nggak salah ya. Nah itu banyak pihak yang terlibat, yang terumuskan. Nah itu jangan diakukan kemudian, oh aku yang membuat di sini loh. Seakan you want to declare yourself bahwa you are involved fully to the entire gitu. Enggak lah. Kan bagiannya. Jadi bilangnya paling tidak saya mengetahui dan saya merupakan bagiannya gitu. Hargai pihak-pihak yang lain kalau kerjanya secara teamwork. Karena itu juga kemudian jerih payah yang lain dan bahkan kita nggak pernah tahu peran kita seberapa besar atau seberapa kecil sehingga terjadinya atau dihasilkannya sesuatu gitu. Hanya nggak proper aja kalau pernyataan itu, saya sayangkan. Ya, nah kemudian mengenai penjelasan bahwa word perfect itu sudah lebih banyak digunakan daripada word star, Mas Roy kan bilang gitu. Saya kasih masukan, saya nggak bilang koreksi. Kalau yang saya tahu, yang memang saya gunakan dan yang banyak pakai di mana-mana, word star justru lebih dulu rame di Indonesia, udah berversi. Kemudian word perfect keluar belakangan dan mulai diminati. Karena kalau di word star kan lebih baik semuanya pakai tag ya. Kurung buka B kurung lebih kecil B lebih besar B tutup, kemudian berarti itu nanti bold ditutup lagi, B lagi tutup di sini top ya kan, kemudian I italic underline U dan semuanya kayak gitulah, semua tag yang kayak gitu ya kan. Itu nggak praktis walau kelihatannya bagus, tetapi kemudian keluarlah word perfect yang kemudian lebih modern, lebih enak deh untuk settingnya ya kan. Jadi menurut saya word perfect setelah word star, bukan kebalikannya. Ya, dan mengenai hasil cetakan dibilang bahwa di era tersebut cetakan hanya dot metrik, ya enggak, menurut saya enggak. Ya, inkjet itu udah keluar dari tahun 80-an loh.
ya, berbagai merek inkjet itu udah mulai keluar, udah ada, ya. Dan saya tidak menganulir berarti saya bilang bahwa itu benar inkjet, enggak, kan kita ngomong sekarang sudah ada itu apa belum gitu loh, ya, secara teknologi. Jadi inkjet sudah ada, dan kalau sudah keluar, kemudian editornya Microsoft Word itu udah keluar dari 1980-an juga udah keluar, ya, yang versi satunya, versi lama, kemudian baru direvisi dan diperbarui kan bertahap berikutnya. Jadi udah keluar dan kemudian mulai mengemuka di mana-mana. Kalau dulu kan pakai yang Windows 31 gitu, atau Windows yang kalau DOS kan di WordPerfect ataupun di WordStar dan WordPerfect itu masih yang DOS. Kemudian Windows, Microsoft Word udah mulai yang baru berbasis yang Windowsnya lain sebagainya gitu. Jadi kita bilang bahwa itu sudah ada. Nah, masalahnya benar apakah itu hasil cetakannya itu jadinya pakai si printer inkjet di sini, nanti diuji, nanti diperiksa gitu loh. Dan ini saya bukan menyanggah, tetapi kalau kita bilang bahwa belum ada teknologi itu ya salah. Udah ada teknologinya. Cuma apakah itu diimplementasikan benar atau tidak gitu, ya. Mengenai Times New Roman, ya, Times New Roman itu udah lama banget ada, bahkan dari 1932-an kalau nggak salah itu sudah ada, ya kan. Nah, tinggal sekarang apakah cetak-cetakan yang ada sekarang itu sesuai dengan Times New Roman yang seperti sekarang beredar apa enggak, itu harus diperiksa ujung ke ujung. Sedapat mungkin semua teks yang ada diperiksa, kalau bisa dicari dari mulai 26 huruf ya, dari A sampai Z-nya, kemudian segala special karakternya, baik titik, tanda plus, garis miring dan lain sebagainya, itu semua diperiksa. Itu untuk menguji, memastikan bahwa apakah pas saat kita bilang Times New Roman nanti betul apa kayak gitu apa enggak. Itu penting. Kalau enggak penting, paling kita ngomongnya oh mirip Times New Roman. Jangan langsung bilang oh ini Times itu begini, ini begitu. Nggak bisa. Ngulas tuh nggak kayak begitu menurut saya, terlalu berlebihan. Saya nggak bilang Anda salah ya, Bung Rismon dan Roy, tetapi penjelasan kadang jangan nggak perlu juga terlalu berlebihan. Ya, kemudian masyarakat itu jadinya rancu. Kalau yang rancu yang bijak biasa, tetapi kalau yang culun-culun, masyarakat yang kurang pintar, saya bilangnya, nggak mau bilang bot, ya, yang kurang pintar itu kemudian terlalu bereaksi, oh ya gini, wah geruduk saja, wah gini, ya, bereaksi gitu kan. Itu masyarakatnya kayak gitu, itu saya tahu lah kalangannya levelnya kayak gimana. Nanti pada saat dia suruh maju juga ya nggak nongol-nongol. Dan kemudian kalau bikin konten-konten juga kita tahu lah level-levelnya kayak gimana. Ya hanya ikut rame. Nah, mereka-mereka itu yang terpengaruh. Apa kita mau dari menjadi bagian yang mempengaruhi masyarakat, atau yang jadi yang meluruskan? Ya, ayo bikin lempeng ya gitu loh. Kita ini orang yang kayak gini nih sedikit. Ya, orang yang sering diminta untuk digital forensik, telematika yang periksa-periksa gini, itu sedikit di Indonesia. Ya, coba lihatlah yang selalu nongol di media-media kan ya Mas Roy, ya saya, ya siapa, kan banyak nongol gitu. Ya, dan kemudian untuk saksi ahli juga saya udah 30-an kali, hampir 40 kalau nggak salah. Itu udah banyak melakukan pemeriksaan, dan kita hanya sedikit. Jangan sampai kita segera jadi pihak yang segera kemudian melakukan pengulasan macam-macam hanya sekedar mau menjadi whistleblower mungkin, atau kemudian mau pengungkapan apapun yang tetapi di luar secara hukum. Kita ada dasar hukumnya, dasar hukum itu yang digunakan. Jangan kemudian mencoba meminta perlindungan dari masyarakat kalau udah masal, udah rame, kemudian paling tidak nih ada yang melindungi Anda. Enggak, nanti saat masuk ke ruang sidang juga Anda sendirian, duduk di kursi sebagai terdakwa atau sebagai saksi juga kita sendirian. Masyarakat bikin rame-rame semuanya di luar doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kemudian yang bisa menolong kita dan kemudian membantu kita tinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara itu yang paling bisa dilakukan ya dengan mengungkapkan kebenaran gitu. Dan kemudian bukan untuk bikin rame. Ya, apa sih kegunaannya kita untuk cari popularitas atau cari apa untuk bikin rame-ramenya? Enggak kan, ya. Pengungkapan yang sehat ini yang paling diperlukan, gitu, ya. Saya dari tadi ngomongnya fair loh, dan kemudian nggak menuding Anda, tetapi ya Anda berdua nggak saya tuding, tetapi paling tidak ini bayangan saya, dan kemudian kita sebagai orang-orang yang sering lah untuk diminta pengungkapan yang kayak gini. Kenapa sih kita nggak bisa netral? Kenapa sih kita nggak coba lakukan semuanya juga lebih dasar hukum? Nah, kalau hukum tidak bekerja, kalau kemudian masih tidak proper, nah tadi pada saat di pengadilan, toh kita akan juga dipanggil, kita yang dipanggil. Nah, di situ kita ungkapkan. Ya, kita tahu lah dari kasus di Kopi Cyanida aja bertahun-tahun hal yang nyata itu tidak terungkap, tetapi akhirnya pas saat kita diminta untuk sidang
saya diminta untuk sidang peninjauan kembali. Nah, kebuka semua dan kemudian fakta-fakta dikeluarkan. Saat waktunya tiba, Allah akan membukakan jalan bagi kita kalau kita memang untuk melakukannya itu secara amanah. Ya, lakukannya itu bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk cari rame, bukan hanya sekedar menjatuhkan partai ini, partai itu berkaitan sama yang hal politik-politik. Enggak, semuanya demi masyarakat, semuanya demi pencerahan kepada masyarakat. Kepentingan masyarakat itu yang jauh lebih diutamakan. Itu aja pemikiran saya. Ya, kalau mungkin ada masukan-masukan, tolong kasih masukan. Saya mungkin salah, pemikiran saya ada salahnya di mana juga, biar saya tahu juga gitu. Apa saya terlalu kalem, saya terlalu biasa itu mengulas sesuatu. Apa salah kalau saya terlalu percaya hukum, ataukah lebih benar cara Anda yang langsung gebrak-gebrak sana sini, atau kayak gimana ya? Kasih saya masukan juga, masyarakat juga ya. Ayolah kita lebih sehat ya. Banyak cara yang lebih baik untuk kita menyehatkan bangsa kita dan kemudian lebih positif dalam banyak hal. Itu saja, mohon maaf kalau ada kata-kata yang nggak tepat, mohon maaf kalau ada istilah yang kecepatan ataupun ngomong-ngomongnya yang, mohon maaf kalau ada yang kesinggung, ada kemudian tidak berkenan dengan keterbukaan saya dan kemudian pengungkapan saya yang seperti ini. Maaf, ini tujuan saya untuk mencerahkan bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, agar kita tujuannya kita bisa lebih maju dan lebih sehat pikirannya. Maju itu dalam hal itu, ya nggak hanya di teknologi.